Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham properti ya, dimana bukan BSDE yang saya bahas ya, walaupun BSDE udah mengeluarkan laporan keuangan juga ya, dimana laba bersih 2023 nya itu turun sekitar 20% ya untuk BSDE ya. Nah, tapi laba emiten properti yang satu ini yang akan saya bahas ini justru laba bersihnya naik ya 22% ya. Jadi kebalikan dari BSDE. Nah, bagaimana prospek dari saham ini gitu ya. Saham ini membagikan dividen juga ya, tapi dividennya nggak terlalu besar. Jadi buat teman-teman yang gaya investasinya itu mencari dividen besar, mungkin tidak akan tertarik lah dengan saham ini. Jadi mungkin bisa skip ya, walaupun saya harapkan sih nggak di skip ya videonya. Oke, sebelum kita mulai bahas saham emiten tersebut, saya ingin menginformasikan beberapa video-video yang mungkin ya menarik bagi teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di sini ada pembahasan laporan keuangan akhir tahun dari ITMG, Adaro, Pegas, Sampurna maupun ASI, sekaligus prediksi dividennya ya. Jika teman-teman tertarik nonton video ini, nanti bisa cari linknya di kolom deskripsi ya. Untuk yang Pegas nanti saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, saham yang akan kita bahas ini adalah SMRA ya, alias Summarecon ya, dimana Summarecon ini selain mengembangkan properti ada juga manajemen properti plus ada rekreasi, perhotelan dan lain-lainnya ya. Ada mall gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya Summarecon itu ada di mana aja sih ya. Yang paling terkenal kan mungkin yang di Serpong ya. Mungkin yang kedua yang terkenal adalah Kelapa Gading gitu ya. Nah, apakah ada di tempat lain? Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Ini diurutin dari yang dibangun pertama kali ya. Ini bisa dilihat dibangun dari tahun 75, yaitu Summarecon Kelapa Gading, di mana total areanya 550 hektar ya. Sudah dibangun 542 hektar, berarti lahan sisanya tinggal dikit nih ya. 8 hektar, berarti udah tinggal dikit lagi lah nih yang bisa dieksploitasi dieksploitasi ya. Ya karena dia memang yang paling awal dibangun ya, tahun 75. Oke, jadi di sini ada apa nih yang terkenal nih ya? Ada Mall Kelapa Gading. Oh iya nih, yang paling terkenal Mall Kelapa Gadingnya lah ya. Lalu ada La Piazza, lalu ini ada Kensington, benar nggak bacanya? Oke, lalu yang kedua nih ya, yang dibangun berikutnya setelah Kelapa Gading adalah si Summarecon Serpong ya, sejak tahun 1993, di mana total areanya tuh 800 hektar, yang sudah dibangun 320 hektar, jadi masih cukup sisa banyak nih, 60%-an alias 480 hektar yang belum dibangun ya, masih tanah kosong. Nah, ini udah jelas ya, Summarecon Mall Serpong ya, udah cukup terkenal. Lalu ada Scientia Square Park dan sebagainya ya. Udah ada ini juga ya, universitas ya, mana Pradita, nah ya Pradita University ya, dan juga UMN. Oh iya, UMN di Summarecon ya, bukan BSD ya. Oke, jadi ya UMN udah duluan ada ya sebelum Pradita University. Oke, lanjut ke daerah ketiga nih ya, Summarecon Bekasi ya, yang dibangun sejak 2010, di mana total areanya 656 hektar ya, di mana 40%-nya sudah dibangun, 60%-nya masih belum dibangun ya. Ini mirip Summarecon Serpong nih, berarti masih lahannya masih cukup besar ya. Ini ada mall Summarecon Mall Bekasi juga ya, seperti di Serpong. Oke, ya berikutnya Summarecon Bandung nih. Saya juga baru tahu nih Summarecon Bandung ya. Jadi ada Summarecon Bandung, di mana total areanya 373 hektar, yang baru terbangun baru sedikit ya, 11%. Jadi masih sisa banyak lahan, sekitar 333 hektar. Di sini juga ada Plaza Summarecon ya. Lagi dibangun juga Summarecon Mall Bandung ya. Oke, mungkin warga Bandung bisa memberikan info nih ya, apakah sudah terlihat bangunannya atau masih konstruksinya gitu, masih pondasinya gitu ya. Mungkin jika teman-teman tahu silakan tuliskan di kolom komen ya informasinya.
Oke, berikutnya 2016 dibangunnya, sejak 2016 itu Summarecon Karawang ya. Total areanya dikit nih ya, 33 hektar doang. Dan sudah 19 hektar yang dibangun, berarti sisa 14 hektar ya. Di sini ada perumahan lah ini, Summarecon Emerald ya. Terus lagi dibangun Summarecon Villaggio ya, Jakarta Luxury Outlet. Ini berarti tempat kayak factory outlet atau perumahan ya, mungkin perumahan terus ada factory outletnya atau gimana nih. Mungkin teman-teman di Karawang bisa kasih info ya, Summarecon Karawang ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang di luar Pulau Jawa ya, di Sulawesi nih, Summarecon Mutiara Makassar yang dibangun sejak tahun 2018. Di mana total areanya 360 hektar ya, dan baru 9% yang terbangun nih. Jadi masih sisa cukup banyak, 326 hektar ya, lahan kosong ya. Jadi sudah dibangun perumahan plus ruko ya. Lalu rencana pembangunan berikutnya adalah Summarecon Mall Makassar ya. Lalu ada gedung serbaguna dan juga sekolah ya. Oke, lanjut berikutnya yang terbaru juga nih 2020 ya, baru dibangun Summarecon Bogor, di mana total areanya 450 hektar dan baru terbangun 6% nih, makanya karena baru juga sih ya. Di sini sudah dibangun ya 500 perumahan ya, dan akan dibangun Summarecon Mall Bogor ya. Wah, mall lagi nih ya. Plus gedung pertemuan dan juga sekolah. Oke, selanjutnya Summarecon Crown Gading ya. Di mana di sini baru dibangun, belum dibangun ini ya, baru udah dibangun ya mungkin, tapi belum ada yang jadi nih ya. Belum ada rumah juga yang jadi ya. Jadi total area 437 hektar ya, mungkin sedang dibangun ya Summarecon Crown Gading ya. Dekat Kelapa Gading atau enggak ya? Kayaknya udah di Kabupaten Bekasi ya areanya ya, si Summarecon Crown Gading ini. Oke, jadi itu saja ya. Yang terakhir berarti Summarecon Crown Gading nih. Lalu dia juga punya ya ini pusat perbelanjaan tadi ya, udah ada di Kelapa Gading, Serpong dan Bekasi ya. Dimana kalau kita lihat di sini ini luas area floornya ya, GFA, terus yang NLA nih kalau nggak salah netnya ya, maksudnya yang bisa digunakan oleh tenan gitu ya, itu adalah NLA ya. Bisa dilihat sini yang paling besar ya memang Mall Kelapa Gading, lalu yang kedua di Serpong, ketiga di Bekasi, dan keempat yang di Bali ya, kecil lah ini 4.500 meter persegi ya. Lalu okupansinya wah gede nih ya, di Kelapa Gading 93%, di Serpong 89%, Bekasi 97% ya, yang di Bali masih sedikit ya, paling sedikit 72%. Dan kalau dilihat di sini total pengunjungnya ya, karena 2021 itu masih pandemi gitu ya, 2022 mungkin semua orang udah mulai keluar lagi, bisa dilihat ya, dari 12 juta naik jadi 21 juta, yang ini dari 9 juta ke 19 juta dan seterusnya gitu. Tapi yang di Bali turun nih dari 180.000 malah jadi 150.000 nih. Oke. Lalu selain mall ya, dia juga ada ya tadi nih ya, universitas ya, lalu ada sekolah, ada klub ya, sports club, lalu ada hotel ya, Hotel Haris dan juga Pop Hotel nih. Jadi ya kalau nggak salah ini ya, operator ya, Haris itu operator ya, karena pemilik Haris kayaknya brand Haris itu bukan miliknya Summarecon ya, mungkin ya dia Summarecon yang ngebangunin, tapi yang mengoperasikan si Haris Group ini. Kalau nggak salah Haris dan Pop Hotel tuh satu grup ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau sudah sering mampir tapi belum subscribe, untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya mohon dukungannya lewat klik like, comment, and share-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sering like, comment ya, dan mungkin juga ada yang sudah sering share video-video di channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya ya. Di sini dimana tahun 2023 ya, pendapatannya naik 16% dibandingkan tahun 2022, dan profitnya naik ya 22,48% dari tahun 2022 ya. Sekarang profitnya menjadi 765 miliar ya, dan ini sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi ini ya. 2019 itu kan hanya 514 miliar ya, dan sekarang sudah 760 miliar. Jadi ya
sangat-sangat bagus lah ini Summarecon berarti ya, secara profit ya, dan revenue juga udah lebih tinggi daripada sebelum pandemi nih ya. 2019 5,9 triliun, sekarang sudah 6,66 triliun ya pendapatannya. Oke, walaupun 2023 naik 22%, tapi ada penurunan ya di kuartal 4, bisa dilihat sini. Dibandingkan kuartal 4 tahun 2022 dia turun 64% ya. Turun cukup jauh ya, dan dibandingkan kuartal 3 juga tuh ada penurunan ya, hampir setengahnya tuh ya, dari 219 miliar menjadi 112 miliar nih profitnya. Oke, begitupun dari revenue ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 itu ada penurunan nih, 2,1 triliun versus 1,58. Walaupun kalau kuartal 4 ini revenue dibandingkan kuartal 4 2022 itu ada kenaikan 4% ya. Jadi intinya kalau dibandingkan kuartal 3 nih penurunan lah dari si Summarecon ya. Oke, nah ini secara totalnya ya, pendapatan naik 6,42%, tapi beban pokoknya juga naik 21%, sehingga laba kotornya naik 12% ya. Dan seterusnya. Ini tadi ya, labanya kalau udah dibahas ya, naik 22%. Kalau dilihat dari laporan keuangan sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Normal aja kenaikannya itu memang karena revenue-nya naik gitu ya. Pendapatan keuangan ya naik sih, cuman naik sedikit lah, jadi ya bukan faktor utama kenaikan labanya. Jadi kenaikan labanya faktor utamanya memang revenue-nya yang naik nih. Oke, bener kan ya, beban iyalah, nggak ada yang aneh sih ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini adalah pendapatannya ya, dibagi dari properti investasi dan juga lain-lain ya. Dimana di bagian properti ini bisa dilihat ya, yang menarik adalah pendapatannya itu paling banyak dari penjualan landed house ya, alias rumah biasa, rumah tapak ya. Dimana ada kenaikan, dimana tahun lalu itu 1,7 triliun, sekarang jadi 3 triliun lebih ya. Dan yang menarik lagi di sini apartemen tuh turun jauh ya. Yang tadinya 405 miliar hanya menjadi 76,4 miliar nih. Jadi memang mungkin sudah oversupply juga ya si apartemen ya. Jadi memang sekarang lebih banyak orang yang cari landed house nih, terutama yang di perumahan Summarecon ya. Lalu properti investasi ini, yang maksudnya properti investasi itu ya recurring income ya, dari mall, dari perkantoran dan komersial lainnya ya. Bisa dilihat sini juga ada kenaikan ya, dari 1,4 triliun menjadi 1,7 triliun ya. Oke, yang lain-lain itu dari hotel ya, lalu pengolahan properti dan estate dan lain-lain. Kalau dilihat sini hotelnya naik juga ya, dari terutama yang pihak ketiga nih, dari 293 miliar menjadi 415 miliar. Nah, itu kan dari pendapatan ya. Kalau dari profitnya bagaimana ya? Bisa lihat sini ya, laba paling besar sama ya, karena pendapatannya juga dari pengembang properti gitu ya, maksudnya dari perumahan maupun apa sih, apartemen, apalagi sih, coupling ya, perkantoran ya. Nah, profitnya juga paling besar dari situ ya gitu ya. Kedua ya dari tadi ya, properti investasi tadi yang recurring income dari mall dan kawan-kawan. Lalu ada dari rekreasi dan perhotelan ya. Ini lain-lainnya malah rugi nih ya. Saya cari-cari info lain-lain ini apa, nggak ada infonya sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa tolong informasikan ya di kolom komen ya. Jadi intinya memang laba paling besar sekaligus pendapatan terbesar adalah pengembangan properti ini ya. Oke, lanjut ini dari Q&A ketika public expose ya, tahun lalu ya, udah cukup lama sih, bulan Juni ya. Jadi yang menarik saya copy paste di sini ya. Pertanyaan, apakah tindak lanjut Summarecon dalam membantu pemerintah membangun hunian di IKN? Nah, di sini berarti dia Summarecon ingin berpartisipasi dalam program pemerintah. Progres Summarecon sendiri masih dalam persiapan feasibility study ya. Jadi memang Summarecon ada rencana untuk membangun perumahan lah mungkin, atau mall ya, nggak belum tahu juga ya. Intinya masih feasibility study ya. Ini KBPU apa ya, kerjasama dengan badan usaha lah gitu, pemerintah dengan badan usaha gitu ya. Jadi ya memang kalau ini berjalan lancar berarti nanti mungkin ada Summarecon IKN gitu ya.
ada perumahan baru ya di IKN gitu, yang intinya akan menambah income dari Summarecon lah gitu ya, kalau dia memang akhirnya ikut membangun di IKN. Oke, pertanyaan berikutnya ya, penjualan apartemen rendah, apakah strategi Summarecon untuk meningkatkan penjualan apartemen? Nah, dari perusahaan, ini jawabannya ya, yang di kolom kanan. Dari perusahaan sudah melakukan analisa, diantaranya karena jumlah apartemen sudah oversupply ya, dan preferensi konsumen lebih ke landed house. Nah, jadi memang ada pergeseran mungkin ya dari yang dulunya mungkin apartemen laku, sekarang orang lebih nyari rumah tapak ya, alias landed house. Oke, oh ya ini ya, untuk lokasi apartemen sendiri harus diperhatikan adalah strategi dan mixed use ya. Jadi apartemennya menyatu dengan mall dan juga fasilitas lainnya. Nah, itu strateginya ya, kalau mau apartemennya laku sekarang, koneksi ke mallnya gampang gitu ya, maupun fasilitas lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya, jelang pertengahan tahun bagaimana demand untuk hunian dan berapa harga hunian ya. Nah, ini menarik nih ya, untuk tiket hunian masih banyak peminat, harga hunian sekitar 1,5 sampai 2,7 M ya. Menarik karena rumah MM-an sekarang ya yang paling laku nih ya. Ya mungkin Summarecon juga emang rumahnya mahal-mahal gitu ya. Jadi ya segitulah sekarang ya yang dicari orang ya, 1,5 sampai 2,7 M lah rumah-rumah mahal nih. Dan belum ada pergeseran selama 2 tahun terakhir, berarti udah 2 tahun terakhir range harga rumah yang banyak dibeli di Summarecon adalah antara 1,5 sampai dengan 2,7 M ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PR-nya ya, bisa lihat sini PR rata-rata SMRA 5 tahun terakhir ada di 31,19 ya. Dan saat ini dia perdagangan di 10,99, jadi bisa dibilang under value ya dari historis 5 tahun terakhir ini. Bagaimana dengan PBV-nya, bisa lihat sini PBV rata-rata 5 tahun di 1,51 dan saat ini dia diperdagangkan jauh di bawah rata-ratanya ya, 0,86. Jadi sama dengan situasi di PR-nya, dia juga under value ya berdasarkan historis PBV-nya. Book value-nya berapa nih Bang? Nah, ini book value-nya 595,26. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar SMRA itu adalah ketika PBV-nya 1,51 ya, berarti harga wajarnya itu adalah di 898,84. Dan di hari Selasa ini ya, 19 Maret SMRA itu closing di 510 ya. Jadi ada margin of safety atau istilahnya diskon lah, diskon harga 76% ya. Jadi sangat besar sekali nih margin of safety-nya ya, 76% ya. Itu kalau sesuai harapan ya, dia bisa balik ke harga 898 gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan beberapa rivalnya ya, yang di sektor properti ya, seperti BSD ya, yang baru laporan keuangannya keluar tuh BSD ya, Pewon, APLN, CTRA tuh belum ya. Ini Dimas agak beda karena kan dia industri, tapi saya taruh sini aja lah sebagai pembanding ya. Misalnya sini SMRA earning persennya 46,4 ya, ya masih kalah besar lah dibandingkan BSD, APLN maupun CTRA ya. Untuk PR-nya dia 10,99, sama lah mirip dengan BSD ya. Ini APLN murah banget ya, PR 1,51 doang ya. Untuk PBV dia 0,86 ya, masih di bawah 1 ya, tapi dia jauh lebih besar dibandingkan BSD ya. Dan sama seperti Pewon, dan lagi-lagi APLN nih yang paling kecil nih 0,18 ya. Lalu untuk ROE dia 0,23 ya, lebih besar dibandingkan BSD, tapi masih kalah dibandingkan yang lainnya nih. Ini APLN bagus-bagus rasionya ya, walaupun kalau nggak salah ada berita anak usaha di Singapura ada ini ya, gagal bayar obligasi ya, kalau nggak salah ya, bisa teman-teman googling ya gitu ya, anak usaha APLN. Dan untuk DER ya, nah ini untuk catatan SMRA yang paling jelek nih DER-nya ya, karena DER-nya sangat besar ya dibandingkan yang lain ya, dia sangat besar nih, 1,53 ya. Mungkin yang di atas 1 cuma APLN ya, bahkan BSD ada cuma 0,6 nih ya. Jadi yang mungkin harus diperhatikan adalah hutangnya yang cukup tinggi nih ya SMRA ya. Jadi ya
Yang lainnya udah cukup bagus, tapi DER-nya aja yang cukup mengkhawatirkan ya. Oke, untuk bukan subsektor ya, untuk sektor properti dan real estate bisa di sini rata-rata PBV-nya di 0,97 dan PR-nya di 3,6 ya. Jadi PBV-nya SMRA di bawah rata-rata sektornya, tapi PR-nya di atas rata-rata sektornya. Nah, ini di rata-rata sektornya itu cuma 0,58 ya. Jadi SMRA hampir 3 kali lipatnya ya dari rata-rata sektornya. Oke, untuk LOE dia di atas rata-rata ya. Rata-rata sektornya 4,8, si SMRA tuh 6 ya. Jadi lagi-lagi yang paling menonjol kekurangan SMRA adalah di bagian DER-nya ya, di mana rasio hutang terhadap ekuitasnya sangat tinggi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke chart dari SMRA. Di sini bisa lihat all time high-nya SMRA tuh di 1900-an ya. Udah lama itu, tahun 2015 ya. Dia sekarang turun terus nih. Nah, ini ya, dia masih downtrend ya sejak bulan Juni nih ya. Dia downtrend ya, padahal 2023 profitnya naik tadi berapa? 22% ya. Jadi memang kadang-kadang di dunia saham ya seperti itu ya, yang profitnya naik belum tentu harga sahamnya naik gitu ya. Contohnya ya SMRA ini ya, dia downtrend terus nih dari bulan Juni 2023 ya. Dan misalnya di sini ya, dia bahkan setelah laporan keuangannya keluar dia masih belum mampu mendorong harga sahamnya ya. Dan di sini ada support di 505 ya. Kalau 505 jebol ya, berarti support berikutnya di sekitar sini ya. Berapa tuh ya? 500 ya atau 498 mungkin sih ya. Bisa teman-teman cek lah harga di bulan Maret ya, Maret 2003 ya. Dan resisten ini kan sempat jadi support ya, 530 ya, terus tapi akhirnya jebol ya, berarti resisten berikutnya ada di sekitar 530 sampai dengan 540 ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi ya, mendingan nunggu sampai downtrend line ini bisa ditembus oleh SMRA ya. Jadi gimana ya, kalau mau spekulatif buy sih oke-oke aja gitu ya. Spekulatif buy kalau dia sudah berhasil break resisten 530 540 ya. Tapi jangan terlalu lama megang mungkin ya. Mungkin dia akan naik tapi mungkin akan mentok lagi di garis downtrendnya ini ya. Jadi kalau mau aman, tunggu dia break downtrend line ini. Oke, kalau secara EMA ya dia masih downtrend ya, karena ada di bawah EMA 20-nya. Oke, tapi ya tadi ya potensi dia ya, lahan kosongnya juga masih banyak ya. Kalau tadi ditotalin mungkin lahan kosongnya berapa ya, 2000-an hektar gitu ya, masih banyak yang bisa dibangun gitu ya. Dan bagusnya tadi landed house tuh cukup laku ya, kenaikannya cukup besar ya di tahun 2023. Oke, ini adalah histori dari dividen SMRA. Bisa lihat di sini dia sempat absen lah 2 tahun ya, ketika pandemi ya. Profit 2019 dan profit tahun 2020 nggak dibagikan sebagai dividen. Dan tahun lalu dividen payout ratio-nya kecil ya, hanya 18,48 ya. Paling tinggi juga dia di 28 ya. Jadi memang tidak terlalu royal dalam membagikan dividen ya. Dia mungkin butuh kas cukup banyak ya, apalagi tadi utangnya cukup banyak ya. Jadi mungkin dia nggak bisa royal juga memberikan dividen. Dan ini adalah earning per share SMRA ya selama tahun 2023. Kalau ditotalin itu 46,4. Jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 19% lah saya buletin ke atas ya, maka dividennya sekitar 8,81 rupiah. Dan kalau dibagi dengan harga penutupan hari Selasa 5.10 ya, berarti potensi dividen yieldnya adalah 1,7 aja gitu ya. Dan kalau dividen payout ratio-nya 28% gitu ya, seperti 2 tahun lalu, maka dividennya 12,99 dan potensi dividen yieldnya berarti 2,54% ya, masih kecil lah di bawah bunga deposito ya. Makanya tadi di awal saya bilang buat penganut
investing mungkin ini kurang menarik lah si SMRA ya. Cuman kalau mau dapetin capital gainnya mungkin ada peluang di sini ya, karena tadi kan PBV-nya tuh under value ya. Tadi margin of safety-nya sekitar 70%-an gitu ya. Tapi ya mesti hati-hati kapan untuk entry-nya. Sekali lagi tadi saran dari saya kan nunggu dia break downtrend line-nya ini ya, yang warna biru ya. Tapi sekali lagi disclaimer on ya, silakan teman-teman melakukan riset sendiri lagi gitu ya. Jadi saya tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual, hanya sharing pendapat saya saja gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.